Puji nama Tuhan, selamat malam Bapak Ibu Saudaraku, Shalom. Shalom, selamat tahun baru Bapak Ibu Saudaraku. Saya percaya di tahun yang baru ada berkat yang baru, ada pertolongan yang baru dari Tuhan. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Mari bersama kita datang kepada Tuhan, siapkan hati kita, tundukkan kepala bersama, bersatu hati kita berdoa. Hati kami limpah dengan ucapan syukur kepadamu Tuhan. Kami mengawali ibadah kami malam hari ini di tahun 2024 ini Tuhan. Kami percaya kami memasuki tahun yang baru bersama dengan Engkau. Dan perlindungan-Mu, penyertaan-Mu selalu sempurna dalam hidup kami. Dan biarlah melalui ibadah kami ini Tuhan, kami rindu untuk kami selalu mengingat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami mau bersyukur. Datanglah Roh Kudus, lawat setiap umat-Mu. Hati kami terbuka untuk Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selalu ku ingat segala kebaikan-Mu di waktu lalu hingga kini. Betapa sayang Tuhan kepadaku, tak pernah Kau tinggalkanku. Selalu ku ingat segala kebaikan-Mu di waktu lalu hingga kini. Betapa sayang Tuhan kepadaku, tak pernah Kau tinggalkanku. Mari bersyukur, ku selalu bersyukur kepadamu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Segala yang ku perlu telah Kau sediakan. Sungguh besarlah kasih setiamu. Mari bersama-sama. Selalu ku ingat segala kebaikan-Mu di waktu lalu hingga kini. Betapa sayang Tuhan kepadaku, tak pernah Kau ingat. Satu kali lagi katakan, selalu ku ingat, selalu ku ingat segala kebaikan-Mu di waktu lalu hingga kini. Betapa sayang Tuhan kepadaku, tak pernah Kau tinggalkan. Mari bersyukur bersama. Selalu bersyukur kepadamu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Segala yang ku perlu telah Kau sediakan. Sungguh besarlah kasih setiamu. Ku selalu bersyukur kepadamu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Segala yang ku perlu telah Kau sediakan. Sungguh besarlah bersyukur, selalu bersyukur kepadamu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Segala yang ku perlu telah Kau sediakan.
Sambil angkat tangan kita bersyukur, selalu bersyukur kepadamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Segala yang ku perlu telah kau sediakan, sungguh besarlah. Mari satu kali lagi naikkan kata-kata, ku selalu bersyukur kepadamu Tuhan, sungguh besar kasih setiamu di sepanjang hidupku. Segala yang ku perlu telah kau sediakan, sungguh besarlah kasih setiamu. Segala yang ku perlu, segala yang ku perlu telah kau sediakan, sungguh besarlah kasih setiamu. Katakan, segala yang ku perlu, segala yang ku perlu telah kau sediakan, sungguh besarlah kasih setiamu. Kami bersyukur buat kasih setiamu. Haleluya. Terima kasih buat cintamu Tuhan. Kebaikanmu kau nyatakan, kasih setiamu, kemurahanmu. Haleluya. Tiada yang sepertimu, Yesus. Kami memuji, kami menyembah, kami memuji, kami bersyukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Inama syata karala barala 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 barala. Inama syata karala barala 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 barala. Kami mengingat kembali segala kebaikan-Mu yang sudah Engkau nyatakan dan Engkau berikan bagi setiap kami di sepanjang tahun 2023 Tuhan. Kalau kami bisa melewatinya dan kami sudah masuk di tahun yang baru 2024 ini Tuhan, kami percaya bukan karena kuat dan gagah dan hebat kami, tetapi semuanya ini kalau kami bisa melewatinya, kami percaya Tuhan, semua atas kasih karunia-Mu, kebaikan-Mu, penyertaan-Mu yang selalu sempurna. Engkau Allah Immanuel, Tuhan beserta dengan kami. Oh, malam hari ini Bapak Ibu Saudaraku, mari sejenak bukalah kedua tangan kita di hadapan Tuhan, menyembah, memuji, oh bersyukur. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Yesus, oh Yesus, kebaikan-Mu, kasih setiamu, penyertaan-Mu, kinama syararamu. Terima kasih, terima kasih. Kinama syata karala barala 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 barala.
Kinamasyata karala barala 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 barala. Kinarala pasyata karala barala barala. Mari pakai waktu yang ada ini, ibadah doa malam ini, untuk kita bersama-sama bersekutu lebih lagi di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, masing-masing pribadi bebaskan dirimu untuk menyembah Tuhan. Kinamasyata karala barala 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 barala. Kinarala pasyata karala barala 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 barala. Kami memasuki tahun yang baru Tuhan. Kami tidak mau mendengar apa kata orang. Mungkin orang berkata, oh tahun yang baru akan ada masalah-masalah yang baru. Oh tahun yang baru adalah tahun yang susah. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita bisa melewati tahun yang lalu 2023 sampai dengan hari ini, percayalah Tuhan selalu menyertai setiap langkah kita Bapak Ibu Saudaraku. Kinamasyata karala barala barala barala. Teruslah mengejar kehadiran Tuhan di dalam hidupmu. Teruslah melekat erat kepada Tuhan. Kinamasyata karala barala 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 barala. Sikabata karala barala 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 barala. Sikarala barala 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 barala. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Oh, itulah janji Tuhan buat setiap kita. Dia memberikan kekuatan, Dia memberikan penyertaan, Dia memberikan penghiburan, Dia memberikan damai, Dia memberikan sukacita. Yesus, Yesus, Tuhan. Oh, Kinamasyarararamu. Kinamasyararamu. Kinarala barala 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 barala. Kinamasyata karala barala 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 barala. Kinarala pasyata karala barala barala. Kinamasyata karala barala barala. Kinamasyata karala barala barala barala. Kami mau selalu mengandalkan Engkau dalam hidup kami. Kami mau selalu mengingat segala kebaikan-Mu bagi kami Tuhan. Karena kami percaya kami bisa melewati semuanya. Karena kami berjalan bersama dengan Engkau. Allah Immanuel, Tuhan beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan. Kau penyelamatku, Kau kekuatanku, bagiku Kaulah yang terindah, pribadi yang sempurna. Kau pelindungku, amanku bersamamu. Bagiku Kaulah segalanya, Tuhanku yang sempurna. Yesus, aku di tangan-Mu. Yesus, aku di hati-Mu. Yesus, di
Engkau penyelamatku, penyelamatku, Engkau kekuatan buat setiap kami. Kekuatanku Bagiku, Kaulah yang terindah, pribadi yang sempurna. Oh, Kau pelindungku, amanku bersamamu. Bagiku, Kaulah segalanya, Tuhanku yang sempurna. Yesus, aku di tangan-Mu. Yesus, aku di hati-Mu. Yesus, Dia Immanuel, Dia Immanuel, Tuhan serta kita. Yesus, ku dipegang teguh. Yesus, selalu bersamaku. Yesus, Dia Immanuel, Tuhan serta kita. Lebih lagi katakan, Yesus, aku di tangan-Mu. Yesus, aku di hati-Mu. Yesus, Dia Immanuel, Tuhan serta kita. Yesus, ku dipegang teguh. Yesus, selalu bersamaku. Yesus, Dia Immanuel, Dia Immanuel, Tuhan serta kita. Mari bersama kita semua bangkit berdiri. Yesus, aku di tangan. kami di hati-Mu Tuhan. Aku di hati-Mu. Yesus, Dia Immanuel, Tuhan serta kita. Yesus, ku dipegang. Pegang teguh. Yesus, selalu bersamaku. Yesus, Dia Immanuel, Tuhan serta kita. Bapak Ibu Saudaraku, kita menyanyikan Yesusku dipegang teguh. Dipegang teguh artinya tidak pernah dilepaskan, tidak pernah ditinggalkan, tidak pernah dibiarkan. Mari kita yang percaya bahwa penyertaan Tuhan itu sungguh sempurna buat setiap kita. Dan Tuhan terus menggenggam tangan kita. Boleh bersama-sama kita angkat tangan kita. Yesus, Aku di tangan. katakan aku di hati-Mu. Aku di hati-Mu. Yesus, Dia Immanuel, selalu menyertai, tak meninggalkan setiap kami. Ku dipegang
katakan Dia Immanuel. Dia Immanuel, Tuhan serta kita. Dia Immanuel, Dia Immanuel, Tuhan serta kita. Sungguh penyertaan-Mu tak pernah habis buat setiap kami Tuhan. Terus kami rasakan, terus kami nikmati dalam hidup kami. Betapa kami bersyukur punya Allah yang begitu mengasihi kami. Allah yang selalu menyertai setiap kami. Mari bersama-sama kita sembah Tuhan Bapak Ibu Saudaraku. Yesus Tuhan, kami disertai, kami tak ditinggal. Sungguh penyertaan-Mu sempurna buat kami. Oh Yesus Tuhan, oh Yesus Tuhan, Kau tak pernah tinggalkan kami, Kau selalu ada. Selalu menyertai, selalu bersama kami. Karala bayarala shikarala bayarala bayara. Kiarala bayarala 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 shikarala bayarala bayarala bayarala. Karala bayarala 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 shikarala bayarala bayarala. Kami memang tidak tahu apa yang akan terjadi di depan kami Tuhan. Segalanya boleh tidak pasti. Tapi satu hal yang pasti yang terus kami pegang teguh. Kami punya Allah yang selalu mengasihi kami. Allah yang selalu menyertai setiap kami. Allah yang tak pernah meninggalkan kami. Dan itu lebih dari cukup buat setiap kami Tuhan. Karala bayarala bayarala shikarala bayarala 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 oh Yesus Tuhan, Kau selalu sertai kami Tuhan. Kau selalu jagai kami Yesus. Tak pernah Kau tinggalkan setiap kami. Oh Yesus Tuhan, oh Yesus Tuhan, haleluya, haleluya, karala bayarala shikarala mo. Oh Yesus Tuhan, karala bayarala 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 karala bayarala 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 shikarala bayarala karala bayarala 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 karala bayarala 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 Yarala bayarala 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 bayarala. Pernah habis penyertaan-Mu buat setiap kami Tuhan. Bahkan tak pernah berkurang buat setiap kami. Korala bayarala 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 bayarala. Oleh karena itu kami tidak takut dalam menjalani hari-hari kami. Karena kami tahu Engkau selalu menyertai kami. Engkau selalu ada. Engkau selalu bersama dengan kami.
Kami dipegang teguh, kami tidak pernah dilepaskan, kami tidak pernah ditinggalkan. Kasih-Mu dan penyertaan-Mu Tuhan, itu yang membuat kami tidak takut, yang membuat kami tidak gentar, yang membuat kami tidak khawatir dalam menjalani hari-hari kami. Kami mau terus percaya penuh padamu, berharap penuh padamu Yesus. Yesus, aku di tangan-Mu. Yesus, aku di hati-Mu. Dia Immanuel. Dia Immanuel, Tuhan serta kita. Yesus, ku dipegang teguh. Yesus selalu bersamaku. Yesus, Dia Immanuel, Tuhan serta kita. Mari lebih lagi kita katakan, Yesus, aku di tangan-Mu. Yesus, kami di hati-Mu. Yesus, Dia Immanuel, Tuhan serta Yesus, ku dipegang. Yesus selalu bersamaku. Yesus, Dia Immanuel, Tuhan serta. Dia Immanuel, Tuhan serta kita. Dia Immanuel, Tuhan serta kita. Berikan suara-suara bagi Tuhan kita. Sungguh kami percaya Engkau selalu mengasihi setiap kami, selalu menyertai setiap langkah kami. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita yang percaya, sama-sama kita katakan. Amin. Berikan suara-suara bagi Tuhan kita. Tuhan yang menyertai langkah kehidupan kita adalah Tuhan yang baik. Dia Tuhan yang ajaib, Dia Tuhan yang luar biasa.
Mari bersama-sama kita bernyanyi dengan bersuka cita Bapak Ibu Saudaraku. Katakan Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Katakan lagi, Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang kau perlukan, menyatakan apa? Menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Semua yang rasakan kebaikan katakan kasih setianya tak pernah dulu sekarang dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam nama, siapa nama Tuhan kita? Luar biasa. Katakan Allah itu baik. Oh Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang kita semua perlukan, amin. Yang ku perlukan, oh menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya. Semua lambaikan tangan kita bersama-sama Bapak Ibu. Dulu, sekarang, selamanya. Ajaiblah kuasa dalam nama, siapa yang luar biasa? Luar biasa. Sekali lagi katakan kasih setianya. Kasih setianya tak berubah. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Katakan Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Sambil angkat jempol sama-sama yuk. Yesusku luar biasa. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita yang luar biasa. Amin, amin. Sungguh Dia Allah kita yang baik, dan oleh karena itu kita sangat bersuka cita. Yang sepakat boleh katakan amin. Amin. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Sukacita kita melimpah Bapak Ibu Saudaraku, karena kita punya Tuhan yang baik, yang selalu memperhatikan setiap kita, menyertai setiap langkah kehidupan kita. Mari bersama bertepuk tangan bagi Tuhan kita. Sama-sama katakan. Inilah saat bersuka cita, masyurkanlah kebesaran karya-Nya. Ini saat
silakan duduk kembali Bapak Ibu kasih Tuhan. Kami akan selalu percaya Tuhan, bahwa rancangan-Mu bagi hidup kami itu selalu baik. Dan biar kehendak-Mu terus yang terjadi bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Mari sama-sama kita nyanyikan. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah, rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Mari sama-sama kita katakan. Semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Katakan semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Mari sama-sama kita angkat tangan kita Bapak Ibu saudara-saudaraku. Katakan semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Katakan semua baik, semua baik, semua. Kami percaya Tuhan, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan, Kau jadikan, Kau jadikan, Kau jadikan, Kau jadikan, Kau jadikan hidupku berarti. Oh, haleluya, haleluya. Ora patasikina namata sandaya rala wala wara 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 wara. Semua baik Tuhan, apa yang Kau jadikan di dalam hidup kami. Mengawali tahun baru ini, Engkau selalu menyertai kami, Amin. membawa kami dalam
kemenangan demi kemenangan. Kami percaya Bapa, Engkau sudah ada di hari depan kami. Dan tahun ini adalah tahun yang kilang gemilang buat setiap kami yang mengasihi Engkau. Tahun kemenangan buat setiap kami semua. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Urapi kami semua dengan pengurapan dari tempat yang maha tinggi, supaya setiap bagian daripada firman-Mu itu tertanam dalam loh hati kami. Berakar, bertumbuh dan berbuah buat kemuliaan akan nama-Mu. Dan biarlah firman-Mu itu yang merupakan pelita dan suluh bagi kaki dan jalan kami, selalu mengarahkan langkah kami kepada kebenaran demi kebenaran. Terima kasih Bapa yang baik. Kami akan sambut kebenaran firman-Mu hanya di dalam satu nama yang berkuasa, yaitu di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Yang percaya pasti diberkati firman Tuhan, katakan amin. Beri kemuliaan buat Allah kita, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan. Di doa malam pertama di tahun 2024 ini, saya menyampaikan selamat tahun baru. Saudaraku, walaupun setiap kali kita mengucapkan selamat tahun baru, sebetulnya tahun semakin usang. Namun ada satu yang selalu baru, yaitu kasih setia Tuhan. Amin. Tahun demi tahun kita lalui, dan pada tahun baru ini kita masih disertai oleh Tuhan. Jangan pernah takut saudaraku. Penyertaannya itu sempurna. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Amin saudara. Kalau tahunnya baru sebetulnya tahunnya usang. Tapi jangan takut, kasih Tuhan selalu baru setiap pagi, setiap hari. Saudaraku yang dikasih Tuhan, tema khotbah saya malam hari ini, jangan takut. Masuk di tahun 2024 bukanlah suatu yang mudah saudara. Tetapi percayalah, kasih setia Tuhan tak pernah berubah dahulu, sekarang, dan selamanya. Apakah saudara tidak bersyukur bahwa saudara masih diberi kesempatan untuk menikmati tahun ini? Amin. Walaupun mungkin di tahun yang lalu saudara banyak pergumulan dan mungkin juga ada yang masih belum dijawab Tuhan. Percayalah, Dia pasti menjawab tepat pada waktunya. Saya mengajak saudara membuka Mazmur 27 ayatnya yang pertama. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Saudaraku yang dikasih Tuhan, sungguh satu hal yang luar biasa. Jadi tema pada awal doa malam tahun ini adalah jangan takut. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi takut adalah merasa gemetar menghadapi sesuatu yang dianggap akan mendatangkan bencana. Ketakutan adalah salah satu masalah umum dan sering terjadi dalam kehidupan manusia. Namun saudaraku, ada bentuk ketakutan dengan sumber ancaman yang tidak jelas dan belum tentu terjadi yang dinamakan dengan kecemasan. Saudaraku, kalau takut itu ada objeknya. Kecemasan itu lebih parah dari ketakutan. Karena kecemasan tidak jelas objeknya. Kecemasan itu sudah masuk dalam sektor jiwa kita. Lah kalau dibiarkan, kita bisa kena mental saudaraku. Jadi hidupnya selalu cemas. Tidak tahu apa yang dicemaskan. Karena objeknya tidak jelas. Itu bisa membawa jiwa kita saudaraku. Itu kena serangan ya. Dan hal itu juga sering terjadi loh dalam hidup kita.
Orang-orang yang mencemaskan akan masa tuanya. Nanti kalau aku tua, aku ikut siapa? Mau muda, mau tua, kita tetap ikut Yesus. Amin. Yesus menyertai kita. Sampai masa tuamu, putih rambutmu, aku Yesus Tuhan tetap menggendongmu. Jadi tidak akan cemas tentang hari tuanya. Tidak akan takut. Ketika usia mulai bertambah, anak-anak sudah dewasa, kita malah bersyukur kalau sudah punya anak-anak yang mereka bisa berdiri sendiri bersama dengan Tuhan. Kita berarti sudah sukses menjadi orang tua, saudaraku. Nah, tinggal kita sendiri saat ini melekatkan yang sudah tua-tua ya, melekatkan diri kita dengan Tuhan, saudaraku. Karena anak punya kesibukan sendiri. Tetapi kalau kita punya kedekatan dengan Tuhan, mau muda, mau tua sekalipun, saudaraku, kita berharga di mata Tuhan. Jadi kecemasan itu, saudaraku, mari kita akan hindarkan. Sehingga apa? Sehingga kita akan menjadi orang-orang yang bebas, yang leluasa, berjalan bersama Tuhan, menghadapi hari depan yang penuh dengan harapan. Apalagi kalau tahun baru ini, saudaraku, tentunya ada banyak hal yang ada di benak kita. Tapi kita harus lebih percaya dengan apa yang firman Tuhan katakan. Firman Tuhan katakan, aku tidak menetapkan engkau ditimpa murka. Tapi aku ini akan memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Jadi pengharapan kita adalah Yesus Kristus, Allah yang kita junjung tinggi. Orang yang bisa sentris dengan Yesus, orang itu tidak akan pernah cemas di dalam hidupnya. Saudaraku, Ayub berkata, karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku. Dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Itulah firman Tuhan berkata kepada setiap kita, supaya ketakutan tidak menimpa kita, kecemasan tidak mendatangi kita. Karena kecemasan itu cuma sebuah objek yang abstrak, saudaraku. Tapi kalau masuk dalam pikiran kita yang mengolahnya, sehingga kecemasan itu merasuk di jiwa kita, membuat kita ya nggak jelas apa yang kita cemaskan. Saudaraku, karena itu sebagai orang percaya tidak seharusnya kita mengalami ketakutan, apalagi kecemasan. Saudaraku, ketakutan membuat seseorang kehilangan damai sejahtera. Jadi kalau saudara dalam keadaan ketakutan, ya, maka damai sejahtera itu pasti akan hilang. Gak bisa damai hidupnya, karena takut, saudaraku. Takut juga salah satu penghalang untuk kita mengalami berkat-berkat Tuhan, saudaraku. Ketakutan dalam diri orang percaya juga membuktikan bahwa ia meragukan akan kuasa Tuhan dan tidak percaya penuh kepadanya. Tapi kalau kita percaya penuh kepadanya, biasanya orang menunggu kepepet, saudaraku ya. Dikatakan, oh kamu sakit ini, cari dokter yang pintar. Kalau sudah semua dokter angkat tangan, baru kepepet larinya ke Tuhan, saudaraku. Tapi kalau ada sesuatu yang menimpa kita tuh datang kepada Dia, saudaraku. Ya. Kita sebagai manusia saja, kita pandai loh. Kalau kita punya, misalnya kita punya mobil Mercy, kita tidak mungkin bawa ke bengkel yang lain, mesti ke bengkelnya Mercy. Ya, kita punya motor merek Honda, kita juga akan pergi ke bengkelnya Honda. Tapi kita kadang lupa ketika kita menghadapi masalah, ya, kita ini buatan Tuhan. Jadi kalau ada sesuatu, tidak ada yang lebih tepat kecuali kita datang kepada Tuhan. Amin. Seperti pada waktu doa malam ini, engkau tahu kepada siapa engkau percaya, kepada siapa engkau berdoa, yaitu kepada Allah di dalam nama Yesus Kristus. Dan doamu tidak akan pernah gugur. Saudaraku, banyak sekali ayat dalam Alkitab yang menasehatkan agar kita tidak takut dalam menjalani hidup ini.
Tidak takut terhadap masalah, pergumulan yang sedang terjadi. Baik itu ancaman nyata maupun yang tidak nyata di dalam hidup kita. Saudaraku, di dalam kitab Nabi Yesaya, pernah saya bawakan di akhir tahun, ya, 41 ayatnya yang ke-10. Tuhan berkata, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Dia loh memegang tangan kanan kita dengan tangan kanannya yang ajaib yang membawa kemenangan. Cara Tuhan itu memegang kita kan sudah saya terangkan ya. Sudah saya peragakan di akhir tahun lalu. Caranya dia memegang tangan kanan kita dengan tangan kanannya yang ajaib. Bukan sekedar gandeng saudaraku. Tapi kita dipeluknya, dirangkul, dibawa berjalan dengan dia. Dan kalau kita sudah berjalan dengan dia, siapa yang bisa melawan kita? Tidak ada. Amin. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hal ini menunjukkan bahwa Tuhan sangat rindu melepaskan anak-anaknya dari ketakutan. Bahkan ia sendiri yang berjanji untuk menyertai, meneguhkan, menolong, memegang tangan kita dan memberi kemenangan. Amin. Kalau punya masalah sisa-sisa dari tahun yang lalu, pasti percaya Tuhan memberikan kemenangan. Kalau engkau ragu-ragu ya enggak nerima apa-apa. Orang yang bimbang, orang yang ragu tidak akan pernah menerima apapun. Tapi orang yang mantap percaya kepada Tuhan, tidak ada doa yang gugur. Bahkan lebih daripada apa yang kau doakan, semuanya Tuhan sediakan. Dia juga berkata, pada waktu murid-muridnya takut karena angin sakal. Nanti kalau saudara baca dalam Matius 14:27. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Jadi pada waktu murid-muridnya takut melihat angin sakal, diterpa angin sakal, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mereka melihat angin yang air yang bergoyang, perahunya yang terombang-ambing. Dia lupa melihat akan Yesus sampai Yesus datang dan berkata, tenanglah aku ini. Jadi akunya huruf besar yang menarik perhatian dari murid-muridnya. Aku ini. Karena melihat aku huruf besar, murid-murid bisa menjadi tenang. Dan mereka tidak takut lagi. Bahkan ada yang bisa berjalan di atas air. Kenapa saudaraku? 2 Timotius 1 ayatnya yang ke-7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Sekarang bagaimana mengalahkan ketakutan? Ya, ini resepnya saudaraku. Jadi kok tadi gimana toh Bu Freddy ini kok bilang kalau enggak boleh takut. Nah, takut itu wong datang sendiri ya. Tapi takut itu kalau dia datang sendiri, enggak usah saudara tanggapi, biar lewat saja. Jangan sampai mampir di hidupmu apalagi berlama-lama. Amin. Itu sangat mengganggu kehidupan kita saudaraku. Takut itu katanya wajar, biar lewat. Enggak ada manusia enggak takut saudaraku. Yang pertama, bagaimana mengatasi ketakutan atau mengalahkan ketakutan? Yang pertama, percaya kepada Allah. Jadi percaya kepada Allah. Jangan bimbang ya. Mazmur 91 ayat 1 dan 2. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Jadi ya, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Apa artinya saudaraku? Kalau
bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Itu menunjukkan betapa kita punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Sampai kita bisa bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Saudaraku, orang siapa yang boleh bermalam di rumah saudara? Pastinya adalah orang-orang yang dekat dengan saudara. Keluarga saudara, mungkin teman yang sangat karib. Kalau enggak mungkin saudaraku. Apalagi kalau kita bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Itu artinya kita sangat dekat dengan Tuhan. Hubungan dekat dengan Tuhan ini harus kita pertahankan. Karena apapun masalah hidup kita ini, kadang-kadang ada masalah-masalah yang sulit yang tidak pernah kita undang, itu bisa datang kepada kita. Tapi kalau ada hubungan yang dekat dan akrab antara kita dan Tuhan, maka tak akan terlambat pertolongannya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya berikan kesaksian nyata tentang bagaimana saya bisa ditolong oleh Tuhan. Saudaraku, kerusuhan Solo seringkali saya saksikan juga terjadi setelah kami mengalami masalah pelayanan di Solo. Ya. Jadi tahun itu adalah awal tahun 98. Kami harus meninggalkan gereja yang kami pimpin ya. Untuk membangun pelayanan kembali. Mulai dari nol saudaraku. Dan peristiwa kerusuhan itu terjadinya juga di bulan-bulan itu. Kalau saya harus merintis sebuah gereja yang baru. Saudaraku. Itu kira-kira bulan Februarian ya. Saya masih ingat ulang tahun gereja kami yang baru itu 14 Februari. Peristiwa kerusuhan itu bulan Mei tahun 98. Jadi hanya beberapa bulan kemudian terjadi kerusuhan dalam skala yang besar. Di mana Solo itu menjadi lautan api, saudaraku. Bahkan saya melihat rumah pejabat dekat rumah saya itu dibakar. Panasnya itu sampai masuk ke rumah saya, saudaraku. Dan itu lampu biasanya dipadamkan kalau ada kerusuhan, saudaraku ya. Serem loh. Saya sudah pernah masuk di dalam kerusuhan yang benar-benar itu skalanya hebat. Belum pernah terjadi lagi dan tidak akan pernah terjadi lagi. Amin. Saudaraku, itu doa kita semua. Saudaraku, mobil-mobil yang ada di depan dibakar. Jumlahnya, saudaraku, mobil-mobil yang dibakar itu banyak sekali. Saya tidak tahu kenapa, karena saya waktu itu kan baru saja, belum lama jadi orang Solo, saudaraku. Saya dari Surabaya. Saya pokoknya ngertinya di Solo itu orangnya halus-halus. Ya, saya ini termasuk orang yang suaranya keras, saudaraku. Tapi kalau di sana suaranya nyaris tak terdengar. Saya ini di sana orang mikir gitu, apalagi kalau pakai mic ya. Waduh, khotbah gak usah mic aja orangnya sudah dengar, saudaraku. Jadi saya itu kaget ketika saya melihat sendiri kerusuhan di Solo dan itu bukan dalam waktu 1-2 hari. Berhari-hari sampai lewat hari Minggu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Semua ekonomi mandek. Tidak ada toko buka, tidak ada supermarket dan lain sebagainya, saudaraku. Orang tidak bisa keluar, orang tidak bisa masuk, tidak bisa berdagang. Lalu harus menjaga jemaat. Jemaat yang tanya, berasnya habislah, tidak punya makanan. Bahkan ada yang tanya, saudaraku, Ibu punya emas katanya. Saya heran, ini kerusuhan tanya emas buat apa? Bu kalau punya emas bu disimpan bu ditanam katanya. Waduh enggak cukup kalau ditanam. Emas saya banyak, berat 1 kuintal. Pak Freddy beratnya 100 kilo.
Ya, disuruh bungkus, suruh nanem saudaraku. Wah, jadi itu saya ngerti macam ragamnya jemaat. Jemaat yang pikirannya materi pasti dia mikirnya materi. Tapi saudaraku, di dalam masa-masa yang seperti itu, uang itu ndak ada artinya. Benar saudara, di ayat firman Tuhan juga ada. Ya, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Jadi karena ndak ada orang bisa berdagang. Maka orang-orang yang punya ternak telur ya, ternak ayam. Mereka semua tidak kemana-mana. Mereka mencari hamba Tuhan untuk mendistribusikan. Karena hamba Tuhan itu biasanya bisa dipercaya. Jadi setiap jemaat dikirimi telur ya. Saya itu sampai setelah lewat kerusuhan sampai gak suka telur saudaraku. Karena tiap hari makannya telur. Telur rebus, telur goreng ya. Yang punya toko bisa kirim minyak saudaraku. Kalau sudah tidak ada minyak saudaraku ya udah direbus saudara. Jadi bisa juga menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar rumah saya, di sekitar gereja. Saudaraku karena apa? Karena saya bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Maka Tuhan memelihara dan Tuhan melindungi kami sekeluarga. Saudaraku. Perusuh-perusuh yang lewat itu bukan cuma puluhan. Tapi ratusan orang. Dan tidak ada satu orang pun yang bisa melompat ke pagar saya. Pagarnya tidak tinggi saudaraku. Sekarang kalau saudara mungkin main ke kota Solo ya, orang bangun rumah pagarnya tinggi-tinggi. Pada waktu itu pagar itu tidak ada yang tinggi saudaraku. Tapi ketika perusuh itu ada di depan saudaraku, karena dia melempar bom molotov ke rumah pejabat, saudaraku, maka ada firman Tuhan yang muncul. Makanya kalau saudara dengar firman Tuhan, jadikan itu harta yang sesungguhnya. Satu kali, engkau pasti butuh, engkau pasti perlu. Saya baca Amsal 18 ayat 10. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Saudaraku, jadi orang itu ya, tidak bisa masuk ke rumah. Itu karena malaikat berkemah di sekeliling rumah saya. Saudaraku, hanya batu-batu kecil yang sempat masuk ke rumah. Tapi tidak ada api yang dilempar ke rumah. Mobil-mobil di luar sudah ada banyak yang dibakar. Saudaraku, Tuhan itu melindungi, Tuhan meluputkan. Oleh sebab itu, jalin hubungan dengan Tuhan dalam doa malam ini. Sehingga engkau percaya dia tempat perlindungan dan kubu pertahananmu. Amin. Mazmur 56 ayat yang keempat. Ini. Waktu aku takut, Mazmur Daud ya. Aku ini percaya kepadamu. Kepada Allah yang firman-Nya kupuji. Kepada Allah aku percaya. Aku tidak takut apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Saudaraku, luar biasa. Jadi ini peringatan-peringatan yang sungguh menjadi berkat buat kita. Kalau kita takut, ketika aku takut, aku ini percaya Tuhan kepadamu. Ketika rumah saya dilewati oleh perusuh, ada rumah pejabat yang ambruk dalam waktu tidak sampai 10 menit. Kebakaran hebat terjadi. Saudaraku, aku cuma bisa berkata, aku ini percaya kepadamu. Kepada Allah yang firman-Nya kupuji. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Saudaraku, ketika kita ya, percaya kepada Tuhan. Ini seperti ada kekuatan yang baru yang muncul di dalam hidup kita. Oleh sebab itu jangan takut. Apa yang kau hadapi? Toh saya sudah menghadapi yang paling buruk loh itu. Tetapi Tuhan bisa membentengi kita asal kita ingat akan firman-Nya. Yang firman-Nya kupuji. Yang firman-Nya jadi harta yang sesungguhnya buat aku. Firman-Mu itu kekuatanku. Karena dari firman menjadikan yang tidak ada menjadi ada. Percaya saudaraku.
Saya bangga dengan saudara yang selalu mencari Tuhan di doa malam. Tanda saudara percaya kepada Allah. Dan agar setiap kita memperoleh perlindungan dari Tuhan, kita harus memperkuat iman kita. Percaya itu memiliki arti berharap dan mengandalkan Tuhan. Percaya kepada Tuhan kalau Dia sanggup melindungi dan menyertai setiap langkah hidup kita. Yang kedua saudaraku, kalau yang pertama tadi dikatakan kita harus percaya kepada Allah, maka yang kedua kita melekat kepada Tuhan. Nanti saya akan berikan contoh-contoh ya, melalui kesaksian saudara akan mengerti. Kalau saudara bernaung dalam perlindungan, dalam naungan yang maha kuasa, Dia kau jadikan kubu pertahananmu, keadaan paling jelek sekalipun, engkau pasti dilindungi oleh Tuhan. Melekat kepada Tuhan. Mazmur 91 ayatnya yang ke-14. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Melekat. Melekat itu artinya tidak bisa dipisahkan. Menjadi satu. Terikat. Manunggal dengan Dia. Rohnya huruf besar itu manunggal dengan roh kita huruf kecil. Jadi kita dilingkupi dengan roh Allah. Sehingga kita bisa berkata, hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus yang ada di dalam aku. Maka Dia pasti akan meluputkan dan akan membentengi. Saudaraku, melekat bisa mendengar suara Tuhan. Saudara kalau melekat dengan Tuhan ya, pasti saudara bisa mendengar suara Tuhan melalui batin kita. Melalui hati sanubari kita. Suara Tuhan itu akan lebih kuat dari suara iblis. Saya beri contoh ya. Pada waktu saya pelayanan di Bandung, saudaraku, dulu waktu zaman HP masih HP jadul ya. Udah puluhan tahun yang lalu itu. Saudaraku, belum ada jalan tol, belum pasti. Saya akan pelayanan ke kota Bandung, saudaraku. Pelayanan di kota Bandung itu saya harus pergi ke Jakarta dulu. Waktu itu saya memilih perjalanan seperti itu. Setelah itu saya naik kereta untuk menuju ke kota Bandung. Bukan kereta yang kayak sekarang yang cuma berapa menit. Enggak. Saudaraku, saya masih ingat. Dan waktu itu saya kalau pelayanan itu bagi tugas. Tidak selalu dengan Pak Freddy, saudara. Jadi saya pelayanan ke Bandung. Ya, Pak Freddy mungkin bisa pelayanan kemana, karena pada waktu itu Pak Freddy pegang misi. Misi itu artinya yang mengembangkan gereja-gereja yang ada di cabang-cabang. Saudara, dan pada waktu saya akan ke Bandung, saya ada di kereta api. Di stasiun kereta api. Stasiun kereta apinya itu stasiun kereta api yang di Jakarta menuju Bandung. Enggak tahu kenapa, tiba-tiba HP saya itu mental, saudaraku. Ya, HP-nya jatuh. HP-nya jatuh, itu Roh Kudus melarang untuk saya ambil. Karena sebentar lagi kereta itu akan lewat. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Tapi suara yang lain itu berkata, ambil, ambil. Saudaraku ya, seperti perang. Jadi kita harus dengar mana suara yang harus kita turut. Kalau kita nggak punya hubungan yang dekat, nggak melekat sama Tuhan, kita nggak ngerti loh. Karena yang disuruh oleh suara yang lain itu tadi ambil, itu ada alasannya. Karena apa?
Karena waktu saya nanti itu di Bandung, saya belum tahu dijemput siapa. Dan HP sangat diperlukan di situ. Saudaraku, gerai HP tidak seperti sekarang ya, di mana-mana ada. Saudara. Dan akhirnya dalam hitungan detik, betul kereta itu lewat di tempat HP saya. Sehingga dengan demikian Tuhan meluputkan saya dari mara bahaya. Dan setelah sampai ke Bandung tidak ada sesuatu pun yang repot ya. Karena orang yang menjemput saya pun itu segera tahu kalau saya itu yang harus dijemput. Gak tahu dari tanda-tanda yang mana. Tapi kalau kita mendengarkan suara Tuhan, kita akan diluputkan dari apa yang namanya celaka. Dia berkata, sungguh hatinya melekat. Aku akan meluputkan, aku membentengi. Sebab ia mengenal akan namaku. Jangan ambil. Coba, yang satunya suruh ambil. Eman loh, HP dulu itu mahal loh saudara. Tidak semua orang bisa punya HP loh. Tapi dengan peristiwa itu saya mengerti. Bahwa Tuhan itu selalu menjaga kita sedemikian rupa. Tidak ada satupun yang membahayakan kita. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Yang ketiga, caranya bagaimana? Berseru kepada Tuhan. Mazmur 91, ayatnya yang ke-15. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesaan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Orang yang dekat dengan Tuhan. Orang yang percaya kepada Tuhan. Dia berkata, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Bahkan dia katakan, aku akan menyertainya dalam kesesakan. Tidak ada loh. Kita aja dalam kesesaan banyak orang yang dekat dengan kita saja menjauh saudaraku. Kalau kita senang banyak sekali orang datang kepada kita. Tapi Tuhan justru menyertai kita dalam kesesaan. Meluputkan dan memuliakan. Lalu kalau saudara bandingkan dengan Mika 3 ayatnya yang keempat. Mereka sendirilah nanti akan berseru-seru kepada Tuhan. Tetapi ia tidak akan menjawab mereka. Ia akan menyembunyikan wajahnya terhadap mereka pada waktu itu. Sebab jahat perbuatan-perbuatan mereka. Jadi kalau kita menjadi orang yang benar, doa kita pasti dijawab. Kita jadi orang yang percaya kepada Tuhan. Yang hidupnya melekat kepada Tuhan. Kalau kita melekat kepada Tuhan, tidak mungkin kita jadi orang jahat. Amin. Karena dia adalah pokok. Kita carang-carangnya, kita makan dari pokok itu. Jadi gennya Allah itu ada di kita. Tidak ada kejahatan di dia. Tetapi dikatakan, dia akan menyembunyikan wajahnya ketika ada orang yang berseru-seru, tetapi jahat perbuatan mereka. Jadi saudara perhatikan, tidak semua orang yang berseru kepada Tuhan dan Tuhan akan menjawabnya. Saat hidup kita tidak benar, maka Tuhan tidak akan menjawab setiap seruan kita. Itulah sebabnya tadi perintahnya bagus. Percaya kepada Tuhan lalu saudara melekat. Kalau sudah seperti ini saudara melekat, kejahatan itu tidak akan pernah nempel dalam hidup saudara. Karena sudah ada patronnya, sudah ada contohnya. Sudah ada karakter ilahi yang diberikan kepada kita. Menjadi orang-orang yang dibenarkan oleh karena dia. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Mari hidup benar di hadapannya. Maka Tuhan menjawab seruan doa kita. Dia menyertai, meluputkan, dan memuliakan. Amin, saudara mau? Jadi orang benar, jadi orang baik. Jangan jadi orang jahat. Jadi orang yang takut akan Tuhan.
Saudaraku, apabila engkau berseru, Tuhan itu mendengar. Saudara, saya beri kesaksian lagi. Supaya saudara tuh ngeh yang saya khotbahkan ini apa, contoh-contohnya seperti apa. Saudaraku, dalam perjalanan Surabaya ke Solo, itu saya lakukan hampir dalam 1 minggu bisa 2-3 kali. Karena pada waktu saya diutus untuk menggembala di kota Solo, anak-anak saya masih di kota Surabaya. Suami saya di kota Solo, merintis gereja Betani yang ada di Solo. Ya, jadi ditugaskan. Seringkali saya mengikuti perjalanan Pak Freddy Riva. Saudaraku, ada perjuangan yang begitu luar biasa ya, tapi kalau engkau berjuang untuk Tuhan, Tuhan tidak pernah berhutang. Amin. Dia selalu membalas segala sesuatu itu bahkan limpah-limpah, saudara. Tapi satu peristiwa atau seringkali peristiwa, kalau saya ikut Pak Freddy, dia yang setir. Saya ini jadi co-pilotnya ya. Yang kasih aba-aba, nanti kalau ada apa orang nyabrang, hati-hati, hati-hati, awas, awas. Tapi karena latah, saudaraku. Jadi kadang-kadang saking ngantuknya, waktu itu enggak ada tol, saudara. Perjalanannya bisa 7 jam, jalannya jelek. Ya, banyak truk semua, pokoknya campur jadi satu. Lalu saya kalau kadang-kadang ngantuk, gini, awas gitu. Padahal enggak ada apa-apa. Sampai Pak Freddy Riva itu kadang jengkel, dia bilang gini, udah lama kamu aja yang nyetir. Aku jadi bingung, oh iya, sorry gitu ya. Tapi sekali peristiwa saudaraku, di tengah perjalanan antara Surabaya dan Solo, mungkin itu belum sampai Ngawi atau bagaimana. Saudaraku, saya ini melihat dengan jelas ya, ada angin ribut, hujan deras saudaraku. Ya saya percaya hujan deras itu enggak mungkin ya, mau ngebut itu enggak mungkin. Tapi setidaknya juga enggak akan pelahan-pelahan, saudaraku. Lalu saya lihat pohon yang gede itu roboh, saudaraku. Kayaknya seperti kena angin puting beliung gitu. Enggak tahu tiba-tiba tuh roboh dan waktu saya lihat itu saya teriak, Yesus! Berseru cuma bisa begitu. Persis Pak Freddy ngerem, saudara. Pohon itu ada 1 meter di depan saya, di depan kami. Hari itu saya tidak dimarahi saudaraku. Karena apa yang saya serukan itu menyelamatkan kami. Kami berdua saudaraku. Jadi pohon itu kira-kira cuma hitungan detik pasti roboh di mobil saya. Tapi hari itu Tuhan meluputkan karena seruan. Bukan ngomong Yesus karena latah loh ya. Kalau tadi awas, hati-hati, itu latah saudaraku, enggak ada apa-apa. Tapi waktu saya berseru Yesus, langsung rem itu langsung brek. Sampai kami itu putar haluan lewat jalan di desa-desa itu saudara. Untuk bisa mencapai kota Solo. Jadi tidak bisa lewat di jalan besar. Saudaraku, percayalah, orang yang melekat pada Tuhan, apapun yang dihadapi selalu memanggil nama Yesus bukan yang lain. Nama Yesus itu berkuasa, amin. Saudara mau praktek? Saudara sakit, dalam nama Yesus, pilur-pilur Yesus menyembuhkan, amin, percaya. Jadi saudara, karena kadang-kadang kita ini gak percaya dengan apa yang kita ucapkan. Gak percaya kepada janji-janji Tuhan. Dia pasti meluputkan. Dia pasti juga memuliakan kita. Saudaraku, banyak sekali ya, kisah hidup saya ini yang betul-betul Tuhan menolong, Tuhan menyertai, Tuhan melindungi saudaraku. Memuliakan itu bukan cuma kita ditolong dalam finansial saja loh saudara. Kadang-kadang saudara berkata, oh aku ini disertai, aku ini diberkati, aku ini dimuliakan. Saudara mikirnya mesti materi. Padahal kita ini kalau dimuliakan saudaraku, kita ini hidupnya juga harus jadi berkat.
Hidup kita tuh harus berdampak. Hidupnya juga berkualitas sehingga orang menyebut kita, maka nama Tuhan itu dimuliakan. Kalau kita saksi gitu, wah bukan saya yang hebat, wah Tuhan itu hebat, luar biasa, amin. Dia yang bisa meluputkan dari mara bahaya, dari kecelakaan, dari kerusuhan. Saudaraku, karena hidup kita di tangan Tuhan. Ku di tanganmu, ku di hatimu. Apa gak bangga saudaraku? Kita ada di pikirannya Tuhan, ada di hati Tuhan. Saudaraku, itulah sebabnya masuk 2024 ini jangan takut. Berkat utama yang kita dapatkan yaitu berkat perlindungan sampai hari ini loh. Ya. Saudara bisa doa malam di sini, saya bangga loh. Padahal ini doa malam pertama yang kemarin kan baru libur ya. Saya mikir, aduh pasti ini sedikit yang datang. Ya walaupun berkurang saudaraku, tapi saya melihat saudara-saudara semua yang antusias di sini. Saya yakin saudaraku, saudara disertai oleh Tuhan. Saudara, hidup di dunia ini bukan melulu dengan berkat-berkat saja ya. Tapi lebih penting dari semua itu adalah perlindungan Tuhan. Karena perlindungan Tuhan itu melingkupi segala aspek kehidupan kita. Saudara, sekarang musim loh. Ya. Hujan deras disertai angin ribut. Di Solo baru kemarin saudara. Itu pohon tumbang mendadak di mana-mana. Sampai kita semua nggak berani keluar. Yang sudah keluar cepat segera. Ya, kembali ke rumah. Ada yang orang, wah lihat anginnya. Ternyata dia parkir di situ, saya lihat sendiri. Justru diparkir mobilnya, mobilnya diambrui sama pohon saudara, pohon yang besar. Jadi tidak ada tempat yang aman. Tapi tempat yang aman adalah perlindungan Allah yang utuh buat setiap kita. Dan semua janji Tuhan pasti terrealisasi asal persyaratannya kita penuhi. Mari saudaraku, jadilah orang benar, berkaca dengan firman Tuhan, melakukan apa yang Tuhan inginkan di dalam firman-Nya, maka janji-janjinya tergenapi dalam seluruh aspek kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Matius 10 ayat 28, ini ayat-ayat yang terakhir. Ayat-ayat yang terakhir buat kita semua. Matius 10 ayat 28. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Jadi kabar baik. Tahun 2024. Jangan takut. Apapun. Tapi takutlah akan Tuhan. Saudaraku, yang kamu takutkan apa? Jangan takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh tapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Tapi takutlah yang terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Dan Dia hari ini menyertai kita. Kalau kita mau melekat kepada Dia, Dia ada bersama dengan kita. Siapa yang akan mengganggu kita? Siapa yang akan melawan kita? Sekarang kita periksa dalam kehidupan kita. Apa yang kita takutkan sekarang? Kemiskinan? Kegagalan? Kesehatan? Masa depan? Keturunan kita? Semua itu jawabannya ada di dalam Tuhan. Jadi saudaraku, takutlah akan Tuhan. Karena Dia itu sumber segalanya. Jadi ingat-ingat ya, kalau mau takut ini, mau takut itu, saudara koreksi dulu. Apakah aku sudah takut akan Tuhan? Karena Dia sumber segalanya. Kalau saudara takut dengan apa-apa yang selain Tuhan, itu enggak guna saudaraku.
Tidak bermanfaat sama sekali. Justru menghalangi berkat-berkat Tuhan. Tapi kalau engkau takut akan Tuhan, kita menghidupi akan firman-Nya dalam keseharian kita, maka kita pasti akan selamat, kita pasti sehat, kita pasti aman dalam perlindungannya. Kita dapat mengalahkan ketakutan dan hidup dalam damai sejahtera bersama dengan Tuhan. Kalau sudah hidup dalam damai sejahtera Tuhan, saudaraku, apa yang akan kita peroleh? Luar biasa. Ya. Kalau ada di antara saudara yang hari ini, mungkin saudara sedang memikir-mikirkan apa yang harus saudara lakukan. Saudara lakukanlah. Hidup sesuai dengan firman-Nya. Firman Tuhan itu harta yang sesungguhnya. Firman Tuhan itu yang mengarahkan akan arah langkah kita. Firman Tuhan itulah yang mendatangkan berkat-berkat yang Tuhan sudah sediakan buat setiap kita. Oleh sebab itu, jangan kompromi dengan yang namanya dosa. Tetapi kompromi dengan Tuhan yang membawa engkau naik, dan terus naik. Amin. Mari saudaraku, saya tidak perpanjang, tetapi kita tahu bahwa firman Tuhan yang ya dan amin ini pasti akan memberkati hidup kita. Jangan takut, tapi takutlah kepada Tuhan. Dialah Allah sumber segalanya. Dan hari ini Dia ada di sini, siap melawat saudara pribadi lepas pribadi. Kita punya banyak waktu untuk berdoa. Oleh sebab itu saya jemput saudara semua bangkit berdiri. Arahkan hatimu kepada Dia. Biarlah engkau percaya kepada Dia, engkau melekat kepada Dia, dan seruanmu pasti didengar oleh Tuhan. Awal tahun ini, mulai hidupmu dengan percaya dan melekat kepadanya. Maka doa-doamu pasti akan dijawab Tuhan. Tuhan tidak pernah berlama-lama. Dia ada di sini. Mari kita pujikan sebuah pujian. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku sebab Kau
sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, akan menolongku. Kau batu karangku, Yesus, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. 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 Yesus memberiku, Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku, Yesus memberiku kemenangan. Orang pantas sikiara baba. Naikkan syukurmu, naikkan doamu kepada Dia. Dia yang ada di sini, yang memberikan kemenangan kepadamu dan kepadaku, yang memegang tangan kananmu dengan tangan kanannya yang ajaib. Engkau tidak perlu takut dengan apa yang ada di depanmu. Percaya saja kepada Dia, melekat kepada Dia, maka seruanmu pasti didengar oleh Tuhan. Dia Allah yang menolong kita, Dia Allah yang melindungi kita, Dia kubu pertahanan kita, kota benteng kita. Dan kita tinggal dalam naungan yang maha kuasa. Dialah kekuatan yang baru selalu ada padamu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami tahu di tahun yang baru ini kami melihat bahwa kasih setiamu selalu baru tiap pagi. Membuat kami tidak takut dengan apa yang ada di hadapan kami. Karena Engkau Allah yang menyertai kami. Allah yang membawa kami pada kemenangan demi kemenangan. Allah yang firman-Nya teruji. Allah yang firman-Nya kupuji dan kupegang, kupercayai sebagai harta yang sesungguhnya. Sehingga tahun 2024 ini kami diluputkan dari segala sesuatu yang tidak baik. Karena Yesus adalah Allah yang baik. Pemberiannya baik, dianugerahkan kepada setiap kami yang percaya kepadamu, yang mengasihi Engkau dengan sungguh. Terima kasih Bapa. Hamba sudah sampaikan akan isi hatimu.
Biarlah setiap anak Tuhan yang ada di tempat ini, mereka semua melekat kepadamu. Engkau akan membentengi mereka. Engkau meluputkan, bahkan Engkau memuliakan. Itu janji-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami akan berjalan bersama dengan Engkau. Dan kami raih kemenangan demi kemenangan. Nama Tuhan dipermuliakan. Siapa yang percaya doanya dijawab Tuhan. Beri kemuliaan pada Tuhan. Haleluya, haleluya. Silakan duduk, Tuhan memberkati. Sebelum kita memberikan yang terbaik, mari bersama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang baru saja kami dengarkan, yang boleh menguatkan setiap kami. Kami mau Tuhan, apapun yang kami hadapi, kami tidak takut. Kami boleh terus menyadari bahwa kami punya Tuhan yang selalu menyertai setiap kami, memegang erat tangan kami. Dan kami juga mau berdoa Tuhan untuk hamba-Mu yang telah menyampaikan firman. Biar Engkau yang lebih lagi pimpin kehidupan hamba-Mu ini. Biar dimanapun Kau tempatkan hamba-Mu, hamba-Mu boleh jadi berkat bagi sekitarnya. Dan tiba saatnya kami akan memberikan persembahan. Sungguh kami rindu memberikan yang terbaik. Karena kami sangat mengasihi Engkau. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa. Mari bersama kita katakan, amin. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur
dalam nama Yesus, jemaat yang dikasihi Tuhan dengan iman, terimalah rahmat anugerah dari Aba Bapa Allah kita. Kasih-Nya dalam Yesus, kekuatan kuasa-Nya dalam Roh-Nya yang kudus turun melimpah atas kita semua untuk menaungi, membimbing, menyertai dan memberkati sepanjang malam ini. Maranatha, Yesus datang bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, semua yang percaya sama-sama kita berkata amin. Selamat malam, Tuhan Yesus sertai dan berkati saudara semua.